melakukan kegiatan ini. Selanjutnya rekanita, kegiatan ini diadakan karena memang banyak sekali ya di kalangan usia-usia remaja ini yang masih membingungkan apalagi terkait dengan pernikahan dini rekanita. Jadi perlu kita ketahui bersama pentingnya pernikahan dini atau pendidikan tinggi. Karena pernikahan itu bukan hanya sekedar dapur, kasur maupun sumur rekanita, karena kita juga memerlukan pendidikan yang tinggi untuk terus berproses belajar, berjuang dan juga bertakwa. Ikuti kegiatan ini dengan baik, simak kegiatannya, kemudian manfaatkan forum ini sebaik mungkin rekanita, gali informasi kita itu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekanita. Apa kabar semuanya? Saya Lailatul Nurul Fikoyah sebagai moderator pada talk show Women in Power PCI PPNU Kabupaten Pekalongan pada malam hari ini. Untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini juga, perlu diketahui rekanita, pada tahun 2022 sebanyak 32,28% perempuan yang pernah kawin mengalami perkawinan pertama di bawah usia 19 tahun. Sementara pada 2023 angka tersebut naik menjadi 33,74%. Nah, padahal pendidikan tinggi bagi seorang perempuan sangatlah penting karena peran perempuan tidak hanya mengurus rumah tangga, namun juga bakal menjadi partner bagi suaminya dan menjadi seorang ibu yang cerdas, bijak, dan mampu mendidik, membesarkan, dan memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya kelak. Nah, langsung saja kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita pada malam hari ini, dengan Bapak Abdullah Az-Zahid. Halo, Pak. Halo. Apa kabar? Jangan Bapak dong. Oke. Alhamdulillah sehat. Tekan aja. Alhamdulillah sehat. Ya, nih. Moderator belum mengenalkan saya namanya. Lailatul. Oh, ya. Tadi di awal sudah perkenalan mungkin kurang jelas ya. Saya nggak kedengeran. Ya. Ya, saya Lailatul Nurul Fikoyah. Bisa dipanggil Ela. Kan. Kak Zaid ini sebagai asisten konsultan, ahli kemandirian pesantren kemandirian agama, mahasiswa magister manajemen UNJ. Nah, selain itu juga beliau ini sekarang magister manajemen Universitas Negeri Jakarta. Untuk pendidikan beliau pernah menempuh pendidikan di Mas Simbang Kulon, jurusan Madrasah Aliyah Keagamaan, mohon maaf, pada tahun 2014 sampai 2017. Kemudian UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Tasawuf dan Tasawuf Psikoterapi tahun 2017 sampai 2021. Kemudian strata 2 beasiswa unggulan Universitas Negeri Jakarta, jurusan Magister Manajemen tahun 2023 sampai sekarang. Kemudian beliau pernah melakukan pelatihan juga dan mendapatkan Certificate on Digital Marketing 2024. Kemudian juga pernah menjadi narasumber mentoring Mental Health on Maju IDN Academy 2022. Kemudian juga pernah full intensif course psikoterapi tahun 2020. Kemudian beliau juga pernah menerbitkan buku dan tulisan penelitian. Untuk buku, beliau pernah menulis mengenai manajemen strategi bisnis tahun 2024. Yang kedua, manajemen pemasaran jasa 2024. Yang ketiga, yaitu lingkungan pemasaran dan strategi pasar tahun 2023. Apa? Iya. Ora iso. Kemudian, beliau juga pernah menulis terapi audio Murotal Al-Quran terhadap emosi anak autis tahun 2022. Untuk pengalaman pekerjaannya, beliau pernah menjadi asisten konsultan ahli kemandirian pesantren bidang perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 sampai sekarang.
Beliau juga pernah menjadi asisten konsultan ahli Kementerian Pesantren bidang sumber daya manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2022 sampai 2023. Beliau juga pernah menjadi wakil sekretaris Pokja Kemandirian Pesantren PBNU tahun 2023 sampai sekarang. Dan beliau juga pernah menjadi koordinator support teacher SD plus Al-Ghifari Bandung tahun 2019 sampai 2021. Untuk organisasinya, beliau pernah menjadi anggota pimpinan pusat GP Ansor tahun 2024 sampai 2029 mendatang. Beliau juga pernah menjadi koordinator P3M PS Mora Nasional tahun 2019 sampai 2020. Beliau juga pernah menjadi koordinator Sufi Research Lab Syifaul Qulub tahun 2018 sampai 2019. Untuk kontak yang bisa dihubungi, bisa dicatat teman-teman. Nomor handphone 0813 1349 3890. Saya ulangi 0813 1349 3890. IG-nya bisa Instagram, bisa juga di-follow teman-teman. @Abdullah_Az_Zahid. Facebook-nya juga Abdullah Az-Zahid. Alamat beliau di Jalan Seruni Utara, Klego, Kota Pekalongan. Nah, untuk lebih tahu lagi mengenai apa sih pentingnya pendidikan tinggi, atau malah kita mau menjadi penerus pernikahan dini yang semakin meningkat tiap tahunnya, kita langsung mendengarkan saja kepada narasumber, rekan Abdullah Az-Zahid. Saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih. Suara saya terdengar kan ya? Ya, terdengar Kak. Oke. Mohon maaf kalau misal ada agak sedikit ribut yang lainnya. Terima kasih buat Mbak Moderator atau Rekanita Moderator, Rekanita Ella ya. Dan terima kasih juga untuk Ketua Umum kita, Ketua Umum PC di PPNU Kabupaten Pekalongan, Rekanita Bella ya. Saya tahunya Bella aja. Nama lengkapnya saya tadi lupa. Dan terima kasih Nabila juga Nabila ya. Nabila. Terima kasih juga untuk Ketua Koordinator LKPP ya, LKPP IPPNU Kabupaten Pekalongan, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kalau saya cintai bahaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, amma ba'd. Sebelumnya saya langsung mulai saja. Saya izin share screen ya. Saya bisa share screen nggak? Iya, bisa. Oke, wait. Sebelumnya, sebelum saya share screen ini, saya pengen yang ada di Zoom ini on cam terlebih dahulu agar yang dijelaskan ini dan yang nanti akan di-sharingkan, didiskusikan di talk show ini akan lebih mengenal lagi. Karena kalau di Zoom itu berbeda dengan offline ya, karena kita jarak jauh nih, jadi kita harusnya ada di lokasi atau tidak gitu. Atau dia lagi mendengarkannya sambil apa gitu. Biar lebih mengenal lagi penjelasannya. Boleh teman-teman semua, saya manggil teman-teman semua ya, jadi ya. Atau rekan-rekan semua bisa di on cam terlebih dahulu. Biar saya tahu ini. Oke. Langsung saja saya share screen. Sebelumnya saya sudah dikenalkan ya oleh Mbak Rekanita Ella ya tadi ya. Dan nama saya Abdullah Zahid. Saya S1 di UIN Bandung. Saya S1 menerima beasiswa santri berprestasi dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Dan saat ini saya sedang menjalankan studi magister ya, atau master di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Magister Manajemen.
Jadi agak cross major ya. Oke, langsung saja. Ini profil saya. Saya lahir di Pekalongan tanggal 8 November 1998. Jadi mungkin panggilnya Mas saja ya. Belum cocok untuk dipanggil Bapak. Karena saya lahir 98, masih 98. Masih seusia sama Mbak Bella ya. Enggak. Saya langsung saja ya. Ini tadi sudah dijelaskan, sudah di ini. Nah, saya pengen tahu nih dari teman-teman semua ini. Menurut kalian ijazah atau ijazah dulu nih? Nah, yang lebih pentingan mana nih? Saya pengen dengar ada yang ngomong. Ijazah dulu, Pak. Gimana? Ijazah dulu. Ijazah dulu. Siapa tadi yang ngomong nih? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah, boleh. Kenapa ijazah dulu? Ya, soalnya buat bekal masa depan kita dulu, baru kita mau, kalau semisal udah dapat ijazah, lebih enak aja. Berarti udah nggak ada tanggungan, kita udah menyelesaikan pendidikan kita gitu. Ya, oke. Terus yang lainnya, ada lagi nggak yang pengen? Nggak apa-apa kok, nggak ada salahnya juga milih ijazah dulu kah atau ijazah dulu kah? Bebas. Ini kita diskusi aja. Kalau ada yang mau ijazah dulu, silakan, nggak apa-apa. Kalau mau ijazah dulu ya silakan. Apa alasannya? Coba ada nggak? Nah, oh ya, di sini juga saya ada ditemani oleh teman saya ini. Dia juga penerima beasiswa, bahkan dia lebih hebat dari saya. Dia seorang perempuan tapi lebih hebat dari saya. Makanya saya agak bingung nih awalnya tentang beasiswa, tapi kok ini materinya woman on power, tapi yang menjelaskan saya gitu. Harusnya perempuan sesama perempuan. Tapi nggak apa-apa, saya nanti akan lebih menjelaskan di bagian beasiswanya ya. Jadi saya minta bantuan oleh teman saya nanti yang akan menjelaskan woman on power-nya, yang dimana perempuan itu bisa loh menjadi hebat, bisa loh mereka melanglang buana kemana, berjalan-jalan, memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, yang banyak gitu. Ini nanti ada teman saya di sini sudah masuk, namanya Mbak Erita Merita Dian Erin. Nanti beliau akan sedikit menjelaskan juga. Beliau juga sebagai penerima beasiswa LPDP, dan beliau insya Allah tahun depan akan berangkat ke Belanda. Perempuan sampai Belanda. Kalau saya masih di Jakarta. Kalau dia sudah sampai Belanda. Hampir sampai Belanda. Belum sampai Belanda ya. Oke, ada lagi nggak? Siapa yang di sini yang setuju ijazah dulu? Ada nggak yang setuju? Atau ya gimana? Di sini ada nggak yang setuju ijazah dulu? Atau Mbak Ella, gimana Mbak Ella? Setuju ijazah dulu atau ijazah dulu? Ijazah dulu nih, rekan. Ijazah dulu. Sekarang berarti masih melaksanakan S1 di S1 atau sudah selesai? Masih S1, rekan. S1 di UIN, Abdurrahman Wahid. Di UIN, iya. Ya, Abdurrahman Wahid. Oke. Jurusan apa? Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Oh, iya. Oke. Kenapa ijazah dulu? Karena itu kan lebih ke mengejar di stigma masyarakat itu, perempuan untuk pendidikan tinggi itu masih sangat diragukan gitu. Jadi saya ingin menampilkan bahwa ya pendidikan tinggi bagi perempuan itu nggak bisa disepelekan seperti itu gitu. Jadi nggak hanya laki-laki saja yang bisa mengejar ijazah, tapi perempuan juga bisa mengejar ijazah, kemudian ijabsah. Ijazahnya sampai mana nih masalahnya sebelum ijabsahnya? Mau S1, S2, S3, atau sampai mana? Ya, terus yang lainnya ini siap, mudah-mudahan
bisa sampai S3 ya. Jadi walaupun nanti sudah ijazah, tetap melanjutkan ijazahnya. Tetap ya. Seperti itu ya. Yang lainnya ini teman-teman semuanya, rekan kita semuanya ini mahasiswa atau SMA nih. Kalau yang SMA coba, ada nggak yang SMA? Coba bersuara, boleh bersuara. Di sini ada yang SMA nggak? Oh, mungkin sarjana semua ya. Yang Mungkin S1, kebanyakan S1. ya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Yang S1, boleh bersuara. Atau jangan-jangan S2 ini? Ini pada S2 semua kayaknya. Nggak ada yang bersuara ya? Halo? Atau Mbak Bella ini, Mbak Bella? Rekanita Bella. Rekanita Bella sudah lulus belum S1-nya? Sudah lulus. Oh, sudah lulus ya? Oke. Sudah lama lulus ya. Oke. Ya. Ini tadi ada yang mau on cam kayaknya. Lailatul Nurul Fiko ya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi ijazah atau ijabsah terlebih dahulu itu sebenarnya tidak masalah antara mau ijabsah terlebih dahulu asalkan usianya sudah sesuai dengan masanya. Karena kalau terlalu dini itu dari segi psikologis atau dari segi mental itu mungkin ada kurang siap untuk menghadapi mungkin problem-problem yang memang belum pernah dia temui dan posisi ketika dia masih belum usianya, belum usia matang, belum menempuh usia matang itu masih belum bisa mengkondisikan emosinya seperti itu. Sebenarnya nggak masalah ijabsah terlebih dahulu atau ijazah terlebih dahulu, asalkan mereka bisa berkonsekuensi dengan apa yang mereka ambil, langkah yang mereka ambil, seperti itu ya. Jadi di sini saya tidak mempermasalahkan mau ijazah terlebih dahulu atau ijabsah terlebih dahulu, tapi di sini saya menyarankan untuk teman-teman semua ijazah atau pendidikan itu bisa membuat nalar kita atau pemikiran kita lebih sedikit maju seperti itu. Kita lanjut di ini ya. Kenapa sih pentingnya pendidikan tinggi untuk para perempuan ya? Ini pendidikan tinggi itu penting buat perempuan itu karena yang pertama itu perintah menuntut ilmu. Mungkin dari rekan-rekan kita semua sudah paham lah ya. Apa sih dalilnya atau dasarnya untuk perintah untuk menuntut ilmu itu. Terus rekan kita juga pasti sudah paham bahwa perempuan itu madrasatul ula dan juga meninggikan kedudukan kemuliaan dari perempuan. Ketika perempuan itu memiliki keilmuan atau nalar yang lebih tinggi dari perempuan lain. Saya tadi tertarik dengan kalimatnya rekan kita Bella ya, bahwa perempuan itu tidak hanya dapur, terus apalagi kasur sama apa tadi? Sumur sama kasur, Mas. Sumur sama kasur. Dapur, sumur, kasur. Perempuan itu lebih dari itu sebenarnya. Dan sebenarnya untuk saya sendiri ketika mempelajari peran dari sosok keluarga dalam ilmu parenting itu untuk pelaksanaan dapur ataupun kondisi rumah tangga itu harus dihadapi oleh dua orang, bukan hanya peran dari wanita. Dan peran utama wanita itu adalah tadi yang mendidik anak atau bertanggung jawab kepada anaknya, seperti itu. Makanya di sini ada madrasatul ula. Dan saya juga di sini tadi saya menuliskan habiskan masa kegagalanmu sebelum habis keberhasilanmu. Sorry, kelihatan nggak saya tadi? Oh ya, ini ya, agak nge-lag sedikit share screen-nya. Oke, di sini saya melihatkan habiskan masa kegagalanmu sebelum habis keberhasilanmu. Jadi maksudnya sebelum habis keberhasilanmu itu jangan sampai kalian tidak pernah gagal
sehingga kalian tidak pernah merasakan keberhasilan dari kegagalan itu. Karena usia kalian masih muda, masih untuk mencoba kegagalan-kegagalan itu. Oke, di sini ada dari teman-teman yang pengen memberi tambahan nggak? Yang pentingnya dari pendidikan tinggi ini bagi para perempuan. Kita lanjut aja ya. Terus bagaimana sih posisi sekarang perempuan di perguruan tinggi itu seberapa banyak sih? Nah, saya mencari data di data statistik yang ada di Indonesia itu total dari per Maret 2023 itu proporsi penduduk perempuan itu yang berusia 7 sampai 23 tahun, berarti ini usia-usianya Mbak Ella ya tadi ya. Itu yang masih bersekolah itu mencapai 75%. Jadi belum semuanya ini bersekolah ini perempuan. Tapi sayangnya itu ternyata laki-laki lebih sedikit. Sisi perempuan itu lebih unggul sebenarnya. Jadi lebih banyak perempuan yang minat untuk bersekolah. Tapi mungkin karena kondisi satu lain hal, mereka dituntut untuk yang lainnya. Terus untuk proporsi mereka yang bersekolah di perguruan tinggi itu 7,58%. Ini dari yang lulus SMA, yang di SMA 15% sampai ke perguruan tinggi itu 7% doang. Berarti masih banyak nih, masih baru setengahnya nih yang mereka mau melanjutkan untuk menjalankan perguruan tinggi atau sekolah tinggi gitu. Nah, di sini nih yang masih kurangnya nih. Walaupun di sini posisi laki-laki itu juga lebih kecil ya daripada perempuan ya, karena dari data statistik sebelumnya itu laki-laki lebih kecil daripada perempuan seperti itu. Ya, saya sambil coret-coret ya. Nah, terus kenapa sih perempuan itu banyak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi atau bisa perempuan, bisa laki-laki? Itu kenapa sih banyak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi? Ada yang bisa berpendapat nggak di sini? Boleh dong yang bisa berpendapat on mic gitu dari teman-teman, dari rekan kita semuanya. Kira-kira dari rekan kita ada yang tahu nggak kenapa sih kok masih banyak yang tadi ya, yang dari dia di usia dia di sekolah SMA tapi dia tidak melanjutkan perguruan tinggi. Kenapa sih masih banyak itu? Ada nggak yang bisa berpendapat? Halo, cek. Halo, cek. Ya. Menurut teman-teman kira-kira seperti apa? Ada yang bisa berpendapat nggak? Ini saya pengen berdiskusi saja nih biar nggak satu arah omongannya. Obrolannya. Isi pendapat, Kak. Salah satunya Ya, mungkin boleh. faktor ekonomi. Oke, ekonomi. Terus? Yang biasanya mengasumsikan bahwa perempuan itu dalam pola pikir masyarakat seringnya itu ketika kita sudah SMA ataupun SMK itu kita mungkin akan memilih bekerja karena salah satunya faktor lingkungan dan juga faktor ekonomi. Mungkin seperti itu. Oke. Dari siapa ini yang ngomong? Soalnya namanya A dan U. Saya nggak tahu jadinya. Iya, dari Rekanita Usmulyasari dari PAC Kedunguni. Oh iya. Oke, bagus sekali tadi pendapatnya. Benar, karena dua faktor itu juga mempengaruhi faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Yang lainnya? Yang lainnya ada yang pengen berpendapat? Oke, langsung saja. Ya, ada yang pengen berpendapat lagi? Oke, baik, kalau seperti itu saya menemukan 4 faktor yang menjadikan kenapa sih perempuan ataupun yang lainnya ya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang pertama itu keterbatasan akses dan fasilitas. Sebenarnya yang pertama faktor ekonomi biasanya. Faktor ekonomi dan ditambah lagi faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosialnya tidak mendukung. Wah, kamu dari keluarga seperti ini ngapain sih kamu kuliah tinggi-tinggi sampai sarjana dan lain sebagainya, toh nanti kamu yang tadi dibilang sama Rekanita Bella ya, kamu bakal balik
dapur, kamar, kasur, kamar, dapur, kasur gitu. Kamar, dapur, apa tadi? Itulah ya. Kamar, dapur, kasur, dapur, sumur. Kasur, dapur, sumur. Dapur, kasur. Ya itulah tiga itu. Banyak lingkungan-lingkungan sosial yang di sekitar kita masih banyak yang berpendapat seperti itu. Dari mulai faktor ekonominya tidak mencukupi, terus ditambah lingkungan sosialnya seperti itu, terus budaya dan persepsi masyarakatnya. Tadi budaya di masyarakat sekitar itu perempuan ya setelah lulus SMA itu mentok-mentok SMA kalau nggak kerja nikah gitu. Masih banyak tuh faktor budaya seperti itu. Dan faktor terakhir yang di sini saya masukkan ke faktor pertama, tapi yang sebenarnya itu faktor terakhir, itu keterbatasan akses dan fasilitas. Maksudnya seperti ini, mungkin kita bisa kekurangan ekonomi, dalam hal ekonomi kita masih kurang, tapi kadang akses untuk informasi bahwa ketika melanjutkan perguruan tinggi itu bisa dengan beasiswa atau bisa dengan biaya-biaya lain, itu masih kurang gitu, masih banyak yang belum mendapatkan akses informasi dan fasilitas itu. Fasilitas itu belum banyak didapatkan oleh teman-teman. Nah, terus saya mau berbicara perihal akses dan fasilitas, akses informasi dan fasilitas untuk melanjutkan perguruan tinggi yaitu beasiswa, mengenai beasiswa. Saya sendiri, saya S1 dengan beasiswa. Saya selama kuliah sampai sekarang, saat berkuliah sekarang ini, saya sekarang bekerja dan saya berkuliah dengan gratis, dan saya juga digaji dari beasiswa saya. Jadi saya dapat 2 gaji nih. Gaji dari kantor saya dan gaji dari beasiswa saya. Nah, saya akan sedikit sharing ke teman-teman semua, apa saja sih beasiswa-beasiswa yang ada, biar teman-teman semua ini bisa tahu, bisa mendapatkan akses informasi dan fasilitas yang disediakan oleh negara dan di Indonesia ini. Yang pertama, apa saja sih jenis beasiswa itu? Jenis beasiswa itu ada 2. Ada yang government. Saya ini menggolongkan 2 jenis beasiswa. Beasiswa itu ada 2 jenis. Yang pertama government dan non-government. Jadi semua beasiswa itu nggak cuma 1, dan sebenarnya beasiswa itu sangat banyak kalau teman-teman itu tahu. Dan di sini saya nggak bisa ini menjelaskan semuanya, karena kalau saya menjelaskan semuanya bisa besok pagi saya menjelaskan semua beasiswa. Ini aja saya ringkas beasiswanya dan lebih saya padatkan lah. Di sini saya menggolongkan 2 jenis beasiswa, ada 2, government dan non-government. Apa sih beasiswa government? Beasiswa government itu beasiswa yang pengelolaan dananya atau dana yang dialirkan kepada kita, kepada masyarakat itu dari pemerintah. Kalau non-government itu dari non-pemerintah. Oke. Di sini yang dari government itu ada yang pertama beasiswa pendidikan Indonesia. Terus ada beasiswa LPDP, ada beasiswa PBSB, ini beasiswa saya waktu S1. Terus ada beasiswa unggulan, beasiswa saya ketika saat ini di S2, dan ada lagi beasiswa Indonesia Bangkit, itu beasiswa kerjasama antara Kemenak dengan pihak LPDP, tapi yang menyelenggarakan Kementerian Agama. Ini beasiswa-beasiswa yang dari government. Mungkin dari teman-teman kalau misal pengen lebih tahu lagi, lebih dalam mengetahui dari beasiswa-beasiswa ini, silakan bisa teman-teman buka website itu, atau enggak teman-teman bisa screenshot dulu ini. Jadi screenshot dulu saat ini, karena saya nggak bisa menjelaskan satu-satu beasiswa ini. Jadi saya akan menjelaskan secara ringkas beasiswa-beasiswa ini. Nanti untuk selanjutnya saya akan saya akan share juknis atau bukletnya ke Mbak Nirma ya, nanti ke rekanita Nirma, nanti untuk di-share di dalam grup ya ke teman-teman semuanya. Nanti bisa di-share ke dalam grup buklet-bukletnya seperti itu ya. Ini ada mungkin
5 beasiswa ini yang dari government, dan mungkin masih ada lagi sebenarnya. Karena saya nggak bisa mencantumkan semuanya di sini. Kalau saya cantumkan semuanya bisa sampai wah lama ini. Jadi saya jelaskan sedikit ya tentang beasiswa pendidikan Indonesia. Beasiswa pendidikan Indonesia ini atau BPI biasanya disingkatnya, itu beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk mahasiswa yang berada di universitas di bawah naungan Kemendikbud. Dan beasiswa BPI ini adalah untuk para mahasiswa yang sudah memiliki letter of acceptance atau LOA atau tanda terima surat penerimaan kampus. Jadi sudah diterima di kampus. BPI ini ada S1, ada S2 dan S3. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Terus ada LPDP. Nah, LPDP ini ada beberapa afirmasi. Ada afirmasi-afirmasi, ada prasejahtera, ada TNI Polri, ada masyarakat Papua, ada yang reguler juga, banyak jenisnya di dalam LPDP ini. Dan kalau teman-teman pengen tahu, itu beasiswa dari LPDP atau living allowance atau biaya hidup dari LPDP itu sangat besar, bahkan melebihi dari UMR Jakarta. Kalau kalian pengen tahu dari LPDP itu. Nah, BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia juga itu bekerja sama dengan LPDP. Jadi Kementerian Kemendikbud itu bekerja sama juga dengan LPDP dalam pengelolaan anggarannya. Terus yang ketiga ada PBSB. PBSB ini adalah beasiswa afirmasi untuk para santri. Jadi khusus untuk para santri nih. Di sini untuk santriwati ya berarti ya, santri dan santriwati gitu. Nah, jadi khusus para santri itu ada mungkin kalau misal mau ikut di BPI atau di LPDP terlalu berat, itu kalian bisa ikut di PBSB. Itu untuk kalangan para santri aja yang ini. Terus ada beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu menggunakan dana APBN dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang sekarang saya dapatkan di S2. Di beasiswa unggulan ada beasiswa S1, S2, dan S3. Dan untuk beasiswa unggulan ini bisa untuk mereka yang sudah melaksanakan perkuliahan maksimal semester 3. Jadi anak semester 3 itu masih bisa ikut beasiswa unggulan, untuk mendaftar beasiswa unggulan. Seperti itu. Terus satu lagi beasiswa Indonesia Bangkit, itu dari kerjasama dari Kementerian Agama dan LPDP. Nah, yang beasiswa non-government atau non-pemerintahan, itu ada yang pertama, ada Basnas ya. Mungkin kalian tahu semuanya, ada Basnas. Terus juga ada beasiswa Jarum, ada dari Bank Indonesia, dan juga ada ini beasiswa Renaldi ini adalah beasiswa dari kakak kelas saya. Beliau itu alumni dari beasiswa PBSB, sekarang beliau jadi influencer, dan beliau juga memberikan beasiswa ke teman-teman yang sedang berkuliah. Seperti itu, teman-teman semua. Jadi beasiswa itu ada 2, government dan non-government. Ini nanti saya share juga link, teman-teman juga bisa screenshot ini. Link-linknya nanti kalian bisa buka sendiri. Kalau saya jelaskan satu-satu juga akan sangat lama. Oke. Terus bagaimana sih, apa saja sih syarat-syarat dari beasiswa itu biasanya? Ini saya ambil secara umumnya. Kalau saya jelaskan satu-satu sangat lama. Yang pertama itu kalian harus menyiapkan bahasa. Bahasa terutama bahasa internasional, bahasa Inggris. Biasanya ada juga bisa bahasa Arab, karena bahasa Arab itu juga termasuk bahasa internasional. Kalau di bahasa Inggris itu kalian bisa menggunakan TOEFL ITP, IBT, atau IELTS. Atau kalau tahun-tahun sebelumnya itu bisa menggunakan Duolingo. Tapi untuk tahun ini teman-teman bisa tahu kalau di LPDP itu tahun ini itu tidak bisa menggunakan Duolingo. Tapi untuk beasiswa BPI, terus beasiswa unggulan itu masih bisa menggunakan Duolingo. Terus yang kedua itu adalah personal statement dan esai personal statement dan esai kontribusi. Jadi esai personal statement itu teman-teman membuat esai yang mengenalkan diri teman-teman atau rekan kita semuanya, bahwa rekan kita semuanya itu meyakinkan penguji bahwa kalian tuh cocok untuk menerima beasiswa itu. Dan esai kontribusi itu adalah untuk meyakinkan penguji itu
bahwa kalian akan berkontribusi dengan Indonesia setelah lulus. Terus yang perlu disiapkan lagi oleh teman-teman itu adalah skolastik, tes skolastik. Biasanya setelah pemberkasan, esai, terus TOEFL tadi pembahasan, itu ada tes skolastik. Di tes skolastik itu ada tes potensi akademik dan tes psikologi. Itu hampir sama lah kayak tes-tes masuk PNS, tapi di sini lebih kepada akademik. Jadi nanti teman-teman tesnya itu lebih kepada akademik. Dan setelah tes skolastik biasanya ada tes wawancara. Nah, itu juga perlu teman-teman rekan kita semuanya siapkan. Bahwa wawancara itu nanti akan bagaimana dan seperti apa. Nah, kalau pengalaman saya waktu saya mendaftar beasiswa di S2 ini, saya pas akan melaksanakan wawancara, saya itu mock up itu konsultasi dengan penerima atau kakak kelas senior yang sudah keterima di beasiswa tersebut atau beasiswa yang serupa seperti itu. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini ada persyaratan-persyaratannya, teman-teman bisa screenshot langsung, terus nanti teman-teman juga bisa baca di website yang tadi saya jelaskan, tadi yang saya tampilkan ya. Kalau saya jelaskan satu-satu mungkin agak lama. Ini beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI, terus ada LPDP. Nanti saya juga akan sedikit menjelaskan LPDP dan PBSB menggunakan slide tersendiri ya. Terus ada PBSB. Nah, ini kalau PBSB itu khusus untuk santri yang dengan syarat minimal pernah mukim di pesantren selama 3 tahun berturut-turut. Nah, itu sebenarnya syarat utama di beasiswa santri. Dan kebetulan di beasiswa santri ini kemampuan bahasa asing itu tidak diwajibkan. Jadi bagi teman-teman yang tahun-tahun sebelum ini keluar, jadi saya masih terus ada esai personal statement dan ada rencana studi. Nah, kalau di PBSB ini untuk sampai saat ini itu masih ada, jadi tapi untuk terus ada, nah ini di esai personal statement itu teman-teman semua rekan kita semua perlu memasukkan latar belakang diri. Misal saya Abdul Zaid, saya sebagai lulusan MA Salafiyah, lulusan dari di kota kecil bukan kota besar, MA. Saya aktif di saya juga selain bersekolah umum, saya juga di pesantren dan saya ini intinya menjelaskan latar belakang dirinya, terus disebutkan pencapaian tertinggi, ketujuan dan motivasi studi. Tujuan teman-teman menjelaskan untuk kontribusi dan nilai penguji untuk meloloskan teman-teman semua. Terus penutup itu penguat dari kesimpulan dari semuanya, dan juga penguji itu harus meloloskan kalian. Itu dituliskan di penutupnya. Itu esainya. Saya akan sedikit mencontohkan esai dari ini ya. Saya akan melihatkan esainya. Ini kemarin esai saya saat mendaftar di. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang diri saya. Ini yang pertama, tengah, terus akademiknya itu saya mendapatkan di kampus Universitas Bandung. Terus juga saya juga menjelaskan tentang kasusnya. Terus apa sih selain akademik? Saya di sini menjelaskan tentang bahwa saya itu pernah menjadi mas, terus dan lain-lain sebagainya. Terus ke bawah itu saya aktif di CSS Mura tadi. CSS Mura itu organisasi dari penerima beasiswa santri berprestasi. Terus juga saya aktif di sebagai guru pendamping anak berkebutuhan khusus atau support teacher tadi. Terus, nah selain itu saya juga menuliskan ini ya. Nah, di sini ini personal statement kita. Nah, terus apa sih tujuan kalian? Nah, ini nih. Mengejar impian, terus berbagi kegiatan sosial. Ini capaian-capaian kita ya. Capaian-capaian kita. Terus, nah ini. Nah, ini. Di sini saya mulai ini menjelaskan apa sih yang saya penginkan gitu. Apa yang saya tuju setelah nanti akan setelah saya selesai itu mau ngapain di sini nih. Di sini saya menjelaskan
Khairun Nas dan Kaum Linnas. Terus ini saya sedikit melihatkan aja ya. Kalau dijelaskan terlalu lama nanti. Nanti bisa tanya jawab ya. Di sini saya menjelaskan tentang pesantren, terus kurikulum keagamaan, penelitian. Saya ingin berperan di pesantren untuk pelaksanaan kemandirian pesantren atau kemandirian ekonomi di pesantren. Itu yang saya tuliskan. Jadi saya ingin mendampingi pesantren untuk lebih maju dalam ekonomi. Makanya saya mengambil di Magister Manajemen. Seperti itu. Jadi saya tuliskan dulu alasan-alasan saya, terus baru saya tuliskan. Nah, saya ngambil di Magister Manajemen. Seperti itu. Terus penutupnya. Nah, ini penutupnya. Ini adalah ringkasan dari yang sudah saya tuliskan. Nah, di sini tunjukkan apa sih yang membuat kalian tuh harus diterima. Nah, ini majukan bidang pengembangan sumber daya manusia khususnya pada pesantren. Jadi tunjukkan hal khusus apa yang membuat penguji itu akan melihat kalian, melirik kalian, seperti itu. Itu isai dari saya yang kemarin. Terus saya lanjutkan ya. Sebenarnya tadi itu ada teman saya yang Erin itu. Nah, akan menjelaskan tentang motivasi perempuan tuh bagaimana. Beliau itu penerima LPDP, tapi kebetulan beliau tadi itu masih di jalan menuju Purwokerto, pulang ke rumahnya dari Jogja. Nah, sekarang dia sampai sana dan tidak bisa melanjutkan lagi Zoom-nya. Jadi dia live dari Zoom meeting. Nah, jadi contohlah ini Mbak Erin, dia bisa mendobrak kebiasaan orang lain yang dimana dia sampai mau ke Belanda loh. Jadi dia bertujuan untuk belajar ke luar negeri untuk memperdalam ilmunya. Jadi teman-teman semua itu bisa memperjuangkan teman-teman semua, rekan kita semua untuk mendapatkan ilmu yang lebih, seperti itu. Saya akan sedikit menjelaskan tentang LPDP ya. Saya akan menunjukkan LPDP. Tadi WebPGS itu saya sudah tutup kalau nggak salah. Sudah terlihat ya? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan LPDP. LPDP itu adalah dana abadi yang diadakan oleh pemerintah Indonesia untuk dana pendidikan. Dia melakukan pembiayaan dana pendidikan putra-putri yang terbaik di Indonesia di luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, di sini banyak sekali nanti, ini juga nanti mungkin akan saya bagikan macam-macam dari program LPDP, ada program umum, reguler, terus ada afirmasi, ada targeted. Nah, ini kalau saya jelaskan. Nah, ini teman-teman perlu menyiapkan nih. Sebentar lagi itu akan buka beasiswa. Yang pertama LPDP, terus yang kedua nanti LPDP itu akan buka di 19 Juni. Itu akan buka di tahap kedua. Kalau yang tahap pertama sudah pengumuman kemarin. Terus ini yang tahap kedua akan dibuka di 19 Juni. Terus juga akan ada di beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu biasanya buka di bulan Agustus, Juli atau Agustus. Terus juga nanti akan ada beasiswa PBSB atau beasiswa santri berprestasi. Nah, para santri itu bisa mendaftarkan juga di situ, PBSB itu. Terus akan dibuka juga, kalau BP itu kalau nggak salah sudah dibuka. Seperti itu. Nah, ini saya akan sedikit menjelaskan aja sekilas. Nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Kalau saya jelaskan satu persatu mungkin sangat lama. Persyaratan khusus, terus di sini juga ini ada 3 tahap. Tadi yang saya sebutkan tadi yang di syarat-syarat, terus teman-teman harus menyiapkan seleksi administrasi, tadi TOEFL, bahasa, dan juga esai, terus juga ada tes bakat skolastik. Nah, itu yang tadi saya bilang, skolastik, tes skolastik. Terus seleksi substansi itu seleksi wawancara. Nah, step by step, nanti kalau misal ada yang pengen ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, ini ada
tips triknya di LPDP itu baca buklet LPDP, baca dengan baik-baik, terus buat time schedule-nya. Nah ini ada sertifikat TOEFL, ada surat rekomendasi, ada esai, ada LOA. Terus kalau bisa diusahakan sampai sebelum H-3 ya, sebelum pembukaan itu tutup. Terus buat personal statement, terus ini ya personal statement yang seperti yang tadi saya bilang ya, yang saya tadi jelaskan ya. Terus di sini juga teman-teman membuat esai, biasanya untuk apa namanya S2 dan S3. Kalau esai itu esai untuk rencana studi. Terus juga perbanyak relasi yang tadi saya bilang, ikut monitoring, ikut mentoring, dan kalau bisa teman-teman tuh ketika mau pelaksanaan, ketika mau submit apa ininya apa esainya itu kalau bisa di mock up terlebih dahulu. Jadi ditanyakan dulu ke teman-teman yang sudah pernah dapat beasiswanya itu, terus teman-teman nanti biasanya dapat koreksi-koreksi apa aja sih yang kurang. Terus setelah lolos biasanya bisa LOA dulu atau LPDP dulu. Jadi di sistemnya LPDP itu bisa teman-teman keterima kampus dulu, terus baru daftar LPDP, atau daftar LPDP dulu, baru nanti setelah keterima LPDP baru ngejar kampusnya. Nanti teman-teman bisa dibaca-baca aja. Ini list wawancaranya yang biasa keluar di wawancara beasiswa. Terus nah ini. Oke, nanti itu teman-teman bisa dibaca saja ya. Nanti insya Allah akan saya sharing, akan saya share. Saya kembali untuk ke sini. Baik, mungkin seperti itu dari saya. Nah, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan ini, jadi teman-teman pilih nikah dulu, nikah dini atau perguruan tinggi. Diperkuatkan untuk memilih perguruan tinggi atau teman-teman malah berubah pikiran, wah ternyata sulit ya dapat beasiswa ya. Atau teman-teman menyerah dulu atau tetap malah tambah semangat nih untuk mengejar perguruan tinggi. Bagaimana teman-teman? Rekan kita semua. Boleh langsung on mic aja kalau misal mau ngobrol. Mau berdiskusi. Tentunya harus Oke, mungkin semangat lagi ya, rekan. Oh, lebih semangat lagi ya. Ya, Mbak ini ya, Mbak Ella ya. Lanjut Mbak nanti untuk S2 Mbak. Kalau bisa Mbak. Kalau bisa daftar LPDP Mbak. Itu luar biasa. Mungkin biar lebih apa namanya komunikasinya lebih terjalin lagi, kita lanjut ke diskusi ya, tanya jawab ya. Silakan teman-teman kalau misal ada yang mau bertanya. Terima kasih pemaparannya rekan Zahid. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk rekan kita sekalian bisa menyiapkan pertanyaannya, langsung saja bisa disampaikan langsung kepada rekan Zahid. Bisa perkenalan langsung pertanyaan. Silahkan rekan kita. Silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang beasiswa, terus aksesnya gimana gitu, prosesnya seperti apa, silahkan. Ini kayaknya agak malam jadi apa namanya belum panas nih kayaknya. Padahal di sini panas banget. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Selamat malam Kak, perkenalkan saya Farisa dari PAC Kedung Muni. Iya. Tadi pemaparannya cukup menarik ya, ada berbagai macam beasiswa mulai dari S1 sampai S3. Nah, tadi yang saya catat itu ada beberapa. Dari beasiswa government itu kan ada 5, terus non-governmentnya ada 4 kalau nggak salah. Nah, kira-kira mana sih Kak yang lebih gampang untuk kita ikuti gitu? Maksudnya tips buat dari Kak Zahid ini, kira-kira dari semua program beasiswa yang disajikan, yang disediakan pemerintah maupun non-pemerintah itu, kira-kira yang lebih worth it diperjuangkan itu yang mana? Apalagi kan kita dari basic agama gitu ya, maksudnya IPPNU itu kan organisasi Islam. Seringkali kita ambil pendidikan itu di UIN kayak gitu. Nah, kira-kira
gimana sih kita biar bisa keluar dari zona nyaman gitu. Kita ikut pendidikan di kampus yang umum, terus bisa juga niru tadi mbak-mbak yang tadi bisa kuliah sampai Belanda gitu. Cewek bisa sampai S3 gitu kan. Keren banget, menyala perempuan. Mungkin sambil dikasih tips-tipsnya ya Kak, biar para perempuan ini makin kebuka gitu, makin ada semangat buat belajar. Iya, siap. Terima kasih banyak rekan Kak Farisa ya. Pertanyaannya sangat luar biasa ini. Boleh kita kumpulkan dulu ya, rekan Kak Ella ya. Jadi silakan untuk yang lainnya dulu. Iya, iya dikumpulkan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, mungkin Silakan, karena agak malam kita batasi 3 aja ya. Iya. 3 dulu, kalau misalnya ada yang mau bertanya nanti silakan di grup. Silakan rekan kita yang lain yang ingin bertanya. Nanti kita batasi sampai jam 9 rekan Syahid. Bagaimana? Boleh. Apakah mau dijawab dulu aja rekan Syahid sambil menunggu dari yang lain? Oke, baik. Saya jawab dulu ya. Jadi beasiswa mana sih yang lebih worth it ya tadi ya, yang ditanyakan oleh rekan Tafari saya dari sekian beasiswa, dan sebenarnya itu saya belum menyebutkan semuanya ya. Jadi masih banyak lagi beasiswa-beasiswa yang non-government khususnya. Itu ada dari, misal dari perusahaan biasanya. Itu kayak apa namanya, Bursa Efek Indonesia itu juga pernah mengeluarkan beasiswa, terus dari Lazisnu itu juga pernah mengeluarkan beasiswa, dari PBNU juga pernah mengeluarkan beasiswa, dari PP Muhammadiyah juga pernah mengeluarkan beasiswa. Jadi lebih banyak lagi yang dari non government, itu sangat banyak. Nah, gimana sih menentukan yang lebih worth it untuk kita? Itu kita lihat dulu kebutuhan kita itu apa gitu, yang kita pengenkan itu seperti apa. Nah, terus yang kita pengenkan seperti apa, baru kita cari tahu mana sih beasiswa yang lebih cocok untuk kita. Misalkan tadi saya terkendala di apa namanya, TOEFL atau bahasa. Sedangkan kalau saya pengen apa namanya, mengembangkan bahasa saya butuh ke Pare dulu jauh dan butuh waktu yang sangat lama. Nah, untuk mencoba dulu, nah bisa tuh kayak yang tadi khususnya beasiswa saya ya, beasiswa yang seperti saya itu untuk yang di dalam negeri itu tidak perlu menggunakan sertifikat bahasa seperti TOEFL, IELTS dan lain sebagainya, cukup dengan sertifikat berbahasa Indonesia. Jadi ada namanya UKBI, ujian kompetensi berbahasa Indonesia. Nah, itu teman-teman bisa mengikuti kalau misal teman-teman semua itu kurang dalam apa namanya, berbahasa Inggris atau berbahasa asing, bisa mengikuti itu, atau enggak sambil teman-teman mempersiapkan diri dulu. Misal kayak kalau teman-teman pengen tahu, Erin tadi itu dia mempersiapkan untuk mendaftar LPDP untuk bahasanya itu, dia setelah lulus S1 dia persiapan bahasa terlebih dahulu selama setahun. Jadi dia mungkin kalau nggak salah dia 6 bulan atau berapa bulan di Pare, Kediri, dia kursus bahasa Inggris, baru setelah dia dapat nilai TOEFL-nya, dia baru mendaftarkan beasiswa LPDP. Jadi teman-teman melihat kebutuhannya dulu. Teman-teman pengennya seperti apa, lalu teman-teman cari beasiswa mana yang worth it untuk apa yang lebih cocok, bukan worth it sih, yang lebih cocok untuk teman-teman daftar. Tadi untuk apa namanya, motivasi bagaimana sih perempuan tuh bisa biar sampai apa namanya, bisa sampai luar negeri. Kalau menurut saya cara gampangnya dulu ya, yang untuk membangun motivasi teman-teman. Teman-teman pengen nggak jalan-jalan ke luar negeri? Gratis lagi, dibiayai lagi. Ya pengen. Bikin motivasi itu dulu nggak apa-apa. Tapi nanti setelah motivasi itu tumbuh, setelah teman-teman pengen itu, teman-teman jangan hanya berhenti di pengen aja. Apa sih yang harus teman-teman lakukan untuk bisa teman-teman gapai ke sana gitu. Nah, seperti itu. Atau kalau pengen lebih ekstrim lagi, teman-teman suka dalam bidang ilmu apa? Misal matematika. Kampus mana sih yang matematikanya bagus? Oh, ternyata ada di luar negeri ya. Atau enggak,
teman-teman tadi dari Farisa ya bilang lebih banyak ininya ke agama. Kampus yang menjelaskan agama itu yang lebih mendalam itu mana sih? Apakah Timur Tengah atau justru malah Barat? Nah, karena di dunia Barat itu pembahasan agama itu sangat lebih beragam, dan karena di sana kan lebih banyak ragamnya ya. Jadi teman-teman bisa lebih banyak belajar tentang agama lain, dan teman-teman bisa lebih belajar tentang toleransi seperti itu. Seperti itu ya, rekan Tafarisa ya. Gimana Ya, rekan terima Farisa? kasih Kak Sahid. Ya, sudah. Ya, sama-sama. Sudah terjawab ya. Oke, dari rekan kita Baik, yang lainnya? lain. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mas izin tanya boleh nggak Mas? Boleh. Oke. Sangat boleh. Langsung dari ketuanya ini. Silakan. Silakan Ibu Itu Ketua. terkait dengan beasiswa S2. Apakah untuk beasiswa S2 itu harus fokus ke kuliah atau boleh misalkan kayak saya kan sudah ngajar ya. Misalkan mau S2, apakah harus melepas kerjaan sekarang atau ada beasiswa S2 yang bisa disambi kayak gitu, Mas? Terima kasih. Baik, sama-sama. Ini mau langsung dijawab atau nunggu dulu nih? Bisa langsung dijawab Ini aja, Mas. luar biasa. Hah? Bisa langsung Sambil dijawab aja ya? dulu. Sambil Ya. dijawab aja, sambil nunggu pertanyaannya. Di beasiswa S2 itu harus fokus kuliah aja atau mungkin boleh sambil mencari pengalaman gitu ya? Sebenarnya di semua beasiswa itu menyuruh kita untuk tidak hanya aktif di dunia kampus, tapi juga ada kan kalau di Tridharma perguruan tinggi itu salah satunya ada pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi di beasiswa juga nanti akan di rencana studi itu kalau bisa selain kalian fokus untuk studi, kalian juga aktif apa saja yang akan kalian laksanakan di saat perkuliahan yang di luar kampus itu. Nah, untuk tadi yang pekerjaan, apakah boleh sambil kerja atau tidak, atau harus fokus aja ke kuliah? Sebenarnya itu tergantung beasiswanya. Beasiswa apa yang ada beasiswa yang memang tidak memperbolehkan sambil kerja, dan juga ada yang beasiswa yang tidak memberikan aturan itu. Contohnya, posisi saat ini saya di beasiswa unggulan tuh, saya tidak ada tuntutan untuk melepaskan pekerjaan saya. Itu diperbolehkan. Waktu itu teman saya mendaftar beasiswa dari UI3. Ini ada lagi nih, Universitas Internasional Islam Indonesia yang ada di Depok. Itu kan ada beasiswanya juga. Itu yang itu beasiswa government. Nah, beasiswa government ada lagi tuh UI3. Nah, UI3 itu ada lagi beasiswa itu teman saya mendaftar ke sana, dan ada peraturan di beasiswa UI3 itu agar dia kalau misal keterima harus berhenti dari tempat kerjanya terlebih dahulu, siap atau tidak, seperti itu. Nah, itu baru itu tidak boleh sambil bekerja. Jadi tergantung beasiswanya memperbolehkan atau tidak. Dan biasanya kalau government itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Dan kalau yang non government itu kebanyakan malah memperbolehkan untuk sambil bekerja. Dan malah kayak beasiswa Jarum itu, biasanya beasiswa Jarum itu selain memberikan beasiswa ke mahasiswa, itu beliau akan memberikan pelatihan-pelatihan dan biasanya magang di perusahaan Jarum itu sendiri atau perusahaan yang bekerja sama dengan Jarum. Seperti itu. Seperti itu ya, rekan kita Nabila. Iya, terima kasih Mas penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, ada yang pengen tanya lagi? Silahkan untuk pertanyaan terakhir. Ada rekan kita? Mungkin dari teman-teman nanti misal ada yang pengen nanya-nanya lebih lanjut lagi tentang beasiswa-beasiswa, bisa langsung tanyakan langsung ke saya, atau mungkin melalui dari ketua kita ya. Nanti ketua kita menanyakan ke saya boleh, atau mau langsung chat saya boleh. Tadi sudah ada kontak personnya. Insya Allah kalaupun saya balas lama, insya Allah saya balas gitu. Ya,
saya mohon maaf kalau misal ini saya mendahului nih. Kalau misal saya balasnya lama, tapi insya Allah saya balas, tetap saya balas. Jadi silakan kalau mau nanya-nanya tentang beasiswa silakan nanya ke saya, nggak apa-apa. Kalau mau mock up juga nanti silakan teman-teman. Ini kan mau ada LPDP, ada beasiswa unggulan, ada PBSB, juga nanti ada juga BPI. Kalau teman-teman mau bertanya tentang esai kontribusinya bagaimana, personal statement-nya seperti apa, saya persilakan ke teman-teman semua boleh bertanya ke saya. Oke, silakan rekan kita Seperti yang itu. lain. Kak, saya mau izin bertanya, Kak. Oke, Boleh, boleh. silakan. Ya, langsung saja. Mungkin Oke, silakan. Bisa perkenalkan. Gimana? Ya, halo. Halo. Oke, ini loh Kak, mungkin dari keresahan yang selama ini saya dengar dari beberapa. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Nirma dari tim LKPP PC IPPN Kabupaten Pekalongan. Ini Kak, apakah benar selaku jenengan dari sudut pandang seorang laki-laki, kalau semakin tinggi pendidikan perempuan itu akan semakin sedikit laki-laki yang akan mendekati. Nah, mungkin ini dari rekan Nita itu masih keresahan dan risau gitu, galau. Takutnya nanti kalau kita punya pendidikan yang tinggi, kemudian pengalaman yang banyak, maka laki-laki itu jadi minder, insecure, kayak gitu. Apakah benar yang dirasakan seorang pria itu kayak gitu, Kak? Kalau misalnya benar, lalu kita itu harus seperti apa sebagai perempuan? Ya, terima kasih. Oke, sangat menarik ini. Sangat bagus ini pertanyaannya. Luar biasa ya. Biasanya kan langsung saja saya jawab ya. Ini kan pertanyaan terakhir ya, benar ya Mbak Ella ya? Nah, Ya, jadi ini biasanya orang-orang menganggap bahwa semakin siap. Biasanya orang-orang menganggap semakin tinggi pendidikan perempuan akan semakin minderlah laki-laki seperti itu ya. Sebenarnya seperti ini. Yang laki-laki yang minder itu semakin tinggi perempuan, semakin tinggi pendidikan perempuan itu akan semakin bagus mendapatkan laki-laki yang lebih mapan lagi. Kalau laki-laki yang sudah mapan itu mereka tidak bakal memikirkan itu. Justru malah mereka akan lebih support lagi. Seperti itu. Gitu. Jadi laki-laki itu kalau misal semakin dia dewasa dan semakin dia matang dan itu posisinya berarti di situ setara, nanti akan tetap akan dapat yang namanya kuku. Seperti itu. Ada nih contoh teman saya, kakak kelas saya, itu dia S1 beasiswa PBSB, S2 dia beasiswa LPDP di di UIN Sunan Ampel, dan dia sekarang dapat beasiswa S3 di Australia. Dia seorang perempuan dan dia sampai beasiswa S3 dan dia aktif di hampir semua kementerian. Relasi dia sampai di Kedutaan Besar Amerika, Kedutaan Besar Belanda, dan Kedutaan Besar Australia. Itu apakah orang minder? Ya mungkin kalau orang yang tidak sepupu sama dia atau orang yang tidak setingkat sama dia bakalan minder. Tapi kalau dia dapat, biasanya ketika kita sudah mencapai posisi itu, lingkungan kita akan mengikuti. Lingkungan kita juga akan mengikuti bahwa lingkungan kita itu akan menjadi seperti itu juga. Seperti itu. Jadi nggak semuanya laki-laki itu akan memandang perempuan yang berpendidikan tinggi itu berarti dia itu bakal lebih lebih besar powernya dari kita. Tidak, gitu. Kalau laki-laki yang memang ditakdirkan untuk dia akan berpikir bahwa perempuan tinggi itu akan membantu dirinya juga untuk dalam proses kehidupan seperti itu. Jadi tidak semuanya berpandangan seperti itu, tapi mungkin memang ada. Berarti kalau mereka berpandangan seperti itu berarti bukan laki-laki yang memang tingkatnya dia gitu. Seperti itu sih kalau dari pandangan laki-laki. Jadi jangan khawatir kalau dari semakin tinggi pendidikan perempuan nggak bakal ada laki-laki yang deketin. Nggak. Karena
di circle, di lingkungan itu, di lingkungan dia saat itu nanti, itu akan ada orang-orang baru yang memang dia setingkat dengan dia, setingkat dengan si perempuan itu. Seperti itu. Ya, Mbak Nirma ya, rekan-rekan Nirma. Oke, Kak. Jelas atau tidak penjelasannya? Sangat jelas, Kak. Tapi ini saya mau menambahkan sedikit ya, Kak. Berarti kalau misalnya ada seorang wanita yang menempuh pendidikan tinggi, terus sampai umur lebih dari 25 tahun, si dia belum menjalin hubungan dengan laki-laki, berarti bisa dikatakan itu pilihan ya, Kak, bukan karena nggak ada yang mau sama dia. Iya, itu pilihan dia. Oke, terima kasih, Kak. Seperti itu. Sama-sama, Mbak Nirma. Bahkan ada kok teman-teman yang memang dia sambil melaksanakan kuliah, banyak teman-teman saya itu yang dia sambil berkuliah di luar negeri dan dia itu sudah punya suami. Jadi dia sambil kuliah di luar negeri dan dia juga sambil ngomong anak gitu. Banyak tuh dari teman-teman kita yang penerima LPDP atau penerima beasiswa lain yang dia berkuliah di luar negeri atau di dalam negeri. Jadi teman saya di saat ini S2 ini juga ada dia yang dianya kuliah sampai S2, tapi suaminya tidak lulus SMA. Tapi suaminya support dia untuk terus melanjutkan studi. Berarti itu laki-lakinya lebih dewasa. Dan ada dosen saya, itu dosen saya perempuan, dia S3, dan suaminya itu hanya lulus S1. Tapi suaminya sangat support untuk istrinya melanjutkan studi di S2, bahkan di S3, bahkan sekarang sedang mengejar gelar profesornya. Tapi dia nggak minder, karena ketika dia mensupport istrinya, dia juga akan naik derajatnya, gitu, saling mensupport gitu. Seperti itu. Banyak kok contoh-contohnya. Jadi jangan takut untuk berpendidikan tinggi bahwa nanti nggak ada laki-laki yang mau, enggak. Bahkan lebih banyak mungkin. Dan kualitasnya lebih bagus gitu. Seperti itu. Mungkin segitu ya. Terima kasih Kak Syahid. Bagaimana? Sama-sama. Bagaimana rekan saya? Rekan kita Nirma. Ya, sudah cukup, Bagaimana? Kak. Ya, terima kasih banyak. Ya, mungkin ada tambah. Bisa. Ya. Oke. Mungkin tadi kan sudah pertanyaan ketiga ya. Jadi mungkin nanti teman-teman yang ada mau nanya lagi tentang beasiswa, mungkin sekarang belum terpikirkan. Tiba-tiba nanti teman-teman kepikiran nih, oh iya, ini nih belum tak tanyain. Silahkan teman-teman bisa kontak saya atau nanya lewat grup. Nanti yang tadi saya paparkan akan saya kirimkan ke rekan-rekan Nirma ya, untuk di-share di grup. Mungkin dari saya apabila ada kurang-kurang, salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan dan memberikan atensinya kepada kami. Nanti mudah-mudahan teman-teman semua akan menjadi perempuan-perempuan yang sukses dan yang akan melahirkan keturunan-keturunan yang hebat menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Jelas sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh rekan Syahid, dari pentingnya pendidikan sampai tahap-tahap beasiswa yang ada di Indonesia dan bisa sampai ke luar negeri. Mungkin ada closing statement terakhir dari Kak Syahid, bisa disampaikan, Kak? Oh ya, baik. Saya cuma pengen berpesan saja, teman-teman semua, rekan kita semua, jangan berpandangan, jangan takut untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dan jangan takut ketika memiliki pendidikan tinggi itu tidak akan ada laki-laki yang melirik atau malah takut dengan teman-teman semua. Saya cuma pengen berkata bahwa keturunan yang bagus itu dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang hebat. Tidak ada
keturunan yang hebat dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang tidak hebat. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Syahid. Mungkin terakhir ya untuk penutup, bahwa ijazah dan ijazah itu bisa dikejar dua-duanya. Jadi bukan tekanan, tuntutan dari masyarakat, kita harus apa, kita harus bagaimana, tapi itu pilihan kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya pandu di jalannya diskusi kali ini. Untuk rekan kita sekalian, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin kepada rekan Zahid juga, ingin disampaikan kepada narasumber kita? Ada? Oke, mungkin juga, jika tidak ada, kita langsung tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya akan Nirma, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk narasumber dan moderator yang sangat mengesankan malam ini. Dan kemudian untuk rekan Nita semuanya, bisa diperhatikan di chat Zoom, karena saya sudah menge-share link sertifikat. Mbak Nirma, saya izin live ya. Nanti ada foto bersama Saya izin dulu, Kak. live dari Sebentar, Zoom Kak. ya. Oh iya. Oke, sebelum saya tutup, mungkin on kamera terlebih dahulu ya untuk peserta talk show pada malam hari ini. Saya mohon untuk di-on-kan dulu kameranya. Rekan Nita, ayo di-on-kan dulu. Kita ambil dan abadikan momen kita pada malam hari ini. Hitungan ketiga ya, rekan Nita. Akan saya share screen. 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Terima kasih rekan Nita atas partisipasi dan kehadirannya, dan terima kasih juga untuk Kak Syahid. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya, Kak. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih banyak ya. Saya izin live dulu ya. Terima kasih banyak Ya, Kak. teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya ucapkan untuk narasumber kita pada malam hari ini dan juga rekan Nita semua yang sudah hadir di Zoom. Rekan Nita, langsung saja di rangkaian acara yang terakhir, karena acara sudah selesai, kami ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih. Saya mewakili penyelenggara, tentunya banyak sekali kekurangan dan mohon dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu ya di event dari pimpinan cabang IPPN Kabupaten Pekalongan untuk selanjutnya. Ya, rekan Nita, saya cukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat rekan Nita.